Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk chapter 2 kita terbagi dalam dua part ya, dua bagian. Jadi yang part pertama itu nanti kita perlu mengumpulkan data-datanya pada tanggal 21. Jadi hanya data curah hujan dan lain-lain. Habis itu untuk analisisnya di detail berikutnya tanggal 28. Jadi kita nanti akan lebih banyak bahas yang di part satu terlebih dahulu. Oke, untuk yang chapter 2 itu kan lebih banyak ke analisis hidrologi. Jadi kita nanti untuk chapter 2 lebih ke analisis curah hujan, nanti sampai hasil akhirnya itu hidrograf satuan sintesis sebenarnya untuk chapter 2. Nah, apa aja yang perlu dibahas di chapter 2? Ini sebenarnya sama dengan chapter yang pertama langkah-langkahnya. Jadi kita perlu melakukan literature review. Nah, literature review di sini chapter 2 bedanya adalah kalau yang di chapter 1 kan kita fokusnya di destinjuan ya, di lokasinya. Medan berarti Sumatera Utara atau yang lokasi-lokasi di sekitar das di Medan atau Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya yang di chapter 2 ini karena kita lebih bahas masalah hidrologi, jadi kita sebenarnya bebas mau lokasinya di mana, entah itu di Jawa, Kalimantan, Bali dan seterusnya. Tetapi kita nanti lebih fokus nyarinya penelitian-penelitian atau paper-paper yang melakukan analisis menggunakan metode Thiessen, frekuensi sama hidrograf satuan sintesis. Misalnya kayak tadi ini ya, ini kan udah pakai semuanya ya, udah pakai Thiessen, udah pakai frekuensi, udah pakai Smirnov Kolmogorov, udah pakai HSS Nakayasu di sini. Kemudian ada Hekras dan seterusnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang untuk chapter 2 bagian yang literature review. Cuman di sini eh, apa namanya perlu dibedakan dengan literature review di chapter yang pertama. Jadi untuk lokasi yang di literature review yang chapter 2 ini lokasinya beda. Berarti bukan di Medan, bukan di Sumatera Utara tapi di lokasi yang lain. Entah itu di Jawa, Kalimantan, Papua, bebas. Yang penting mereka analisis sumber daya air, desain bangunan air atau hidrolika semacam itu menggunakan metode-metode yang akan kita bahas di chapter 2. Karena di chapter 2 kita akan bahas masalah curah hujan, debit rencana, sama hidrograf satuan sintesis. Berarti kurang lebih kita nyari paper-paper yang ada hubungannya dengan ini. Yang udah pernah kita bahas waktu diskusi kelompok, kalau nggak salah, di pertemuan awal-awal itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita cek judulnya apa, nama penulis afiliasi, lokasinya di mana, permasalahannya apa, metodenya seperti apa, hasilnya kurang lebih seperti apa, simpulan dan sumbernya. Itu kita mention di sini. Nah, isinya untuk yang part pertama yang tanggal 21 September nanti itu, yang pertama kita perlu mengelaborasi dasar teori hidrologi. Jadi ya mungkin kayak apa itu hidrologi mungkin dari referensi-referensi yang bisa didapetin mungkin dari jurnal-jurnal juga bisa. Nanti tinggal ditambahkan sumber-sumber yang ada. Nah, kemudian fungsi dan kegunaan dari hidrologi dalam bidang konstruksi bangunan sipil. Itu seperti apa? Kemudian habis itu baru literature review. Literature review ini adalah ini tadi ya 10 paper tadi mengenai desain bangunan air, bagaimana prosedur menggunakan data klimatologi untuk desain bangunan air. Jadi saya rasa dasar teori itu nggak perlu banyak-banyak yang apa itu analisis frekuensi, apa itu analisis Smirnov Kolmogorov, kayak nggak usah terlalu banyak bagian itu, karena kita kan lebih fokusnya ke sini. Maksudnya udah ada sebenarnya boleh menyebutkan itu, cuman jangan terlalu banyak di bagian dasar teori hidrologi ini. Kayak gitu. Jadi literature review itu nanti kita tampilkan tabel ini, kemudian kita elaborasi, jelaskan, dan akhirnya dari sini karena kita ini adalah fokusnya di metode ya. Tadi kan di chapter 1 lokasi, jadi chapter 2 ini kita fokusnya di metode, sehingga dari paper-paper ini tadi kita udah bisa menyimpulkan bahwa ketika kita punya permasalahan yang akan kita bahas di tugas ini, berarti kita state ya permasalahannya apa, baru kita bisa dapat flowchart-nya. Oh, ternyata flowchart-nya seperti ini. Walaupun kalian udah tahu ya gimana flowchart-nya, cuman cara berpikir secara saintifik gimana kita bisa memproduksi flowchart itu adalah dengan seperti itu, literature review baru flowchart sebenarnya. Kayak gitu. Kemudian kita gambar das.
Nah, untuk gambar das bisa pakai data sekunder gambar das dari instansi terkait. Biasanya kan udah ada gambar dasnya kan di sungai ini, oh dasnya ini. Nah, itu bisa diliniasi sendiri di AutoCAD. Cuman kan kita nggak dapat konturnya di situ. Nah, kita bisa manfaatin quick grid yang kita simulasikan di pertemuan kemarin itu. Habis itu kita overlay di AutoCAD, itu kan nanti dapat bentuknya kayak gitu. Nanti kita bisa manfaatkan fitur itu menjadi peta yang perlu yang apa namanya kita inginkan di lokasi tinjauan kita. Nah, kalau misalnya bisa menggunakan software lain juga diperbolehkan, misalnya ArcGIS, QGIS, dan lain-lain. Tapi itu alternatif aja. Intinya adalah kalian nanti memproduksi gambar das di sini. Jadi gambar das, kemudian kalian tahu nanti lokasi stasiun hujannya, sama lokasi sungai utamanya nanti di mana. Kayak gitu. Oke, nah penentuan lokasi ini juga nanti akan berangkat dari permasalahan-permasalahan di daerah itu kira-kira ada apa aja yang seharusnya udah kalian jelaskan di chapter yang pertama, kayak gitu. Oke, kemudian setelah dapat gambar das kan kita udah dapat stasiun hujan juga. Nah, baru kita pengumpulan data hujannya. Jadi kita tell story bagaimana mengumpulkan data hujan di lokasi tinjauan karena mungkin kita pakainya BMKG online biasanya. Berarti kita nanti elaborasi aja seperti itu, seperti apa cara mengunduhnya dan lain-lain. Kemudian pada bab ini ditampilkan secara langsung curah hujan maksimum ya yang udah diolah dari data mentah harian. Nah, untuk data harian yang kalian unduh dari website yang data per hari itu jadiin lampiran dalam file Excel yang akan diunggah nanti di folder di chapter 2 kayak gitu. Nah, itu kurang lebih gambaran untuk yang part pertama yang perlu eh, diselesaikan pada tanggal 21 September. Nah, untuk yang deadline berikutnya, pekan berikutnya itu sebenarnya lebih ke analisis curah hujan seperti frekuensi, kemudian Smirnov Kolmogorov dan lain-lain, analisis debit rencana, hidrogas satuan sintesis, kemudian perbandingan grafik. Kan nanti kita pakai sekitar 3 metode gitu kan. Berarti kan dibandingkan. Habis itu kita pilih debit dia dari HSS itu di daerah kita itu yang akan kita pakai untuk desain bangunan air atau untuk analisis sumber daya air itu nanti yang mana kayak gitu. Nah, itu bisa dengan validasi data sekunder di daerah tersebut atau misalnya kalau ada jurnal penelitiannya di lokasi yang sama, terus kita bandingin debit-debitnya, oh ternyata lebih pas Nakayasu dibanding dengan Schneider kayak gitu. Berarti kita pakai yang Nakayasu. Pokoknya ada alasan yang bisa dielaborasi dari pemilihan hasil debit HSS pada tinjauan ini. Nah, setelah itu untuk chapter 2 baik part 1 part 2 nanti itu perlu diunggahnya itu essay sama report, kemudian referensi jurnal-jurnal itu nanti diunggah, kemudian Excel-nya. Excel di sini kalau part 1 kan cuman yang data hujan ini. Kalau yang analisis berarti nanti tanggal 28. Jadi kita nanti akan terpisah ya partnya, part 1 sama part 2. Kemudian AutoCAD atau PDF gambar-gambar analisis. Jadi kalau misalnya udah dapat gambar das ini kan dilampirkan juga di laporan juga kan, maksudnya dijelaskan sebagai gambar gambar 2.1 atau gambar 2.2 biasanya. Nah, perlu juga gambar das ini dibuat secara terpisah di suatu kayak gambar kerja das yang ada koordinatnya, koordinat. Jadi kayak waktu kalian gambar ini em, gambar teknik, jadi ada kayak kopnya dan lain-lain kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang das ini perlu dikonvert ke PDF, gambarnya ada koordinatnya, lokasi-lokasi maksudnya, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang chapter yang kedua. Jadi untuk yang tanggal 21 besok itu hanya ke sampai data hujan, pengumpulan data hujannya aja. Dan gambar das sebenarnya. Untuk yang analisis perhitungan seperti Excel dan lain-lain,
yang lebih ke kuantifikasi itu ke pekan berikutnya seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi untuk chapter berikutnya di chapter 3. Mungkin untuk di chapter 3 nanti akan dibahas lebih detail lagi masalah yang part 2 ini terkait chapter 2 yang perlu dianalisis. Seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.